Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Pemikiran akan menyampaikan sedikit mengenai The God Delusion by Dawkins. Sebelum memperkenalkan diri kami, pertama-tama ada saya sendiri, Devinta Vanessa. Kemudian ada teman saya, Darmawan Putra Wijaya. Dan kemudian ada Hansun Brian, ada Imade Adi Darmaningrat, dan yang terakhir ada Kenji Nicholas Adinata. Next. Apa itu The God Delusion? The God Delusion adalah buku dari tahun 2006 oleh ahli biologi evolusi Inggris, etolog Richard Dawkins. Dalam buku The God Delusion, Dawkins mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ateis. Sementara juga menunjukkan bahwa ia juga agnostik. Dawkins berpendapat bahwa pencipta alam semesta, yaitu Tuhan, hampir dapat dipastikan tidak ada, sehingga kepercayaan pada Tuhan dapat disebut sebagai delusi. Lebih lanjutnya, dalam buku The God Delusion, Dawkins berfokus langsung pada argumen luas yang digunakan untuk mendukung dan melawan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Dawkins mengklaim setuju dengan pernyataan Robert Pirsig dalam buku Lila pada tahun 1991 bahwa ketika satu orang menderita delusi, itu disebut kegilaan. Ketika banyak orang menderita delusi, itu disebut agama. Dan Douglas Adams dan mengutip sang novelis, tidakkah cukup memandangi taman indah tanpa harus percaya bahwa ada peri di bawahnya juga? Disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak membutuhkan agama untuk menjadi moral, karena agama dan moralitas dapat dijelaskan dalam istilah harfiah. Hipotesis Tuhan. Dalam bab 1 yang berjudul A Deeply Religious Non-Believer, berusaha menjelaskan perbedaan antara yang disebut Dawkins sebagai agama Einsteinian dan agama supranatural. Dawkins mencatat bahwa di dalamnya terdapat kuasi mistis dan panteistik kepada Tuhan dalam fisika seperti Albert Einstein dan Stephen Hawking. Dawkins juga mempermasalahkan teisme yang ada dalam agama-agama seperti Kristen, Islam, dan Hindu, dengan berpendapat bahwa keberadaan atau ketidakberadaan Tuhan adalah fakta ilmiah yang dapat ditemukan secara prinsip, tetapi tidak dapat ditemukan dalam praktiknya. Pada akhir bab 4 yang berjudul Why There Almost Certainly Is No God, Dawkins berargumen, upaya berupa percobaan untuk menghubungkan pencipta yang tampak dari ciptaan dan pencipta sebenarnya adalah salah karena hipotesis penciptaan segera memunculkan masalah yang lebih besar tentang siapa yang menciptakan pencipta itu sendiri. Masalah utama dimulai dari masalah menjelaskan ketidakmungkinan statistik dari terciptanya semesta, sehingga jelas bukan solusi untuk menggagas postulat yang bahkan lebih tidak mungkin. Selain itu, ditegaskan bahwa alternatif dari hipotesis penciptaan bukanlah kebetulan, melainkan seleksi alam. Dalam kasus ini, Dawkins tidak mengklaim menyangkal Tuhan dengan kepastian mutlak. Sebaliknya, ia menyarankan sebagai prinsip umum bahwa penjelasan yang lebih sederhana lebih dapat diterima dan bahwa keberadaan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa harus sangat kompleks. Dawkins berpendapat bahwa secara logis tidak mungkin bagi Tuhan untuk secara bersamaan Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tantangan terbesar bagi intelek manusia adalah menjelaskan bagaimana rancangan yang kompleks dan mustahil di alam semesta muncul, dan menyarankan bahwa ada dua penjelasan yang bersaing. Penjelasan pertama, sebuah hipotesis yang melibatkan seorang pencipta, yaitu makhluk yang kompleks untuk menjelaskan kompleksitas yang terlihat. Dan postulat dua, sebuah hipotesis dengan teori pendukung yang menjelaskan bahwa dari asal dan prinsip sederhana, sesuatu yang lebih kompleks dapat muncul. Oke, baik, berikutnya mengenai agama dan moralitas. Pada paruh kedua buku ini dimulai dengan mengeksplorasi akar agama dan mencari penjelasan tentang keberadaan agama di seluruh budaya manusia. Dawkins menganjurkan teori agama sebagai produk sampingan yang tidak disengaja. Sebagai contoh, pengguna pikiran untuk pendirian tertentu sehingga dapat menyebar di seluruh masyarakat. Gagasan ini mirip dengan teori proyeksi.
Kemudian Dawkins beralih ke masalah moralitas, mempertahankan bahwa kita tidak perlu agama untuk menjadi diri yang lebih baik. Moralitas kita berdasarkan penjelasan Darwin berasal dari gen altruistik yang dipilih melalui proses evolusi dan memberi orang empati alami. Untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut, dikemukakan pertanyaan bahwa apakah Anda akan melakukan pembunuhan jika Anda tahu bahwa tidak ada Tuhan? Dan sangat sedikit orang yang menjawab iya. Hal ini melemahkan klaim bahwa agama diperlukan untuk membuat kita berperilaku secara moral. Jadi Dawkins menyatakan moralitas tidak berasal dari kitab suci, melainkan bagian mana dari kitab suci yang diterima dan diabaikan oleh seseorang. Next. Dari buku The God Delusion terdapat 4 pesan penting. Yang pertama adalah ateis itu bisa hidup dengan moral dan hidupnya itu terpenuhi secara intelektual dan mereka itu juga bisa berbahagia. Yang kedua adalah ateis itu merupakan bukti dari pikiran yang independen dan sehat. Jadi seorang ateis itu haruslah berbangga, bukanlah menjadi seorang peminta maaf. Ketiga adalah anak-anak itu seharusnya tidak diberi label oleh agama orang tua mereka. Jadi label seperti anak Katolik atau anak Islam itu dilarang karena itu membuat orang merasa ngeri. Dan yang terakhir adalah keunggulan teori ilmiah dibandingkan hipotesis Tuhan. Ini menyatakan bahwa teori ilmiah itu menjadi semakin unggul dalam menjelaskan kehidupan dan kosmos. Next. Oke, untuk yang berikutnya adalah buku The Blind Watchmaker, sama seperti Richard Dawkins sebelumnya. Dalam buku ini dikatakan bahwa semua yang terlihat tidaklah sama dengan yang aslinya, dan pembuat jam yang dimaksud di dalam adalah kekuatan fisika yang buta. Contohnya seperti seleksi alam dan evolusi yang merupakan proses alam yang ditemukan oleh Charles Darwin. Dari hipotesis ini, Darwin berpikir bahwa bukti tersebut mengungkap alam semesta tanpa pencipta. Dalam buku The Blind Watcher juga, Dawkins membahas 3 hal utama, yaitu yang pertama adalah detail anatomi makhluk hidup tertentu dan perilaku mereka. Juga mengenai eksplorasi dan gambaran alam. Contohnya kelelawar dapat terbang dengan kecepatan tinggi melalui gua yang gelap gulita tanpa menabrak stalagmit yang menggantung dari langit-langit gua, atau stalagmit naik dari lantai gua karena mereka memiliki semacam sonar. Mereka yang mengirim sedikit suara ultrasonik dan menerima pantulan suara ini sebagai navigasi. Kemudian yang kedua yaitu argumen kontra evolusi, yaitu gagasan bahwa evolusi tidak dapat menghasilkan kehidupan mula-mula. Hal ini mengimplikasikan bahwa evolusi masih belum dapat menjelaskan keseluruhan proses alam yang buta. Yang ketiga, argumen yang menyimpulkan bahwa evolusi mengungkap alam semesta tanpa pencipta. Premisnya tak terbantahkan tentang kemungkinan terjadinya evolusi secara biologis, bahwa semua kehidupan telah terjadi melalui proses Darwin. Kesimpulannya adalah semua kehidupan telah terjadi melalui proses Darwinian yang dipandu. Informasi mengenai The God Delusion yang dapat kami sampaikan. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di lain kesempatan.